kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis maupun akuntansi. Sebagai contoh nyata, kami akan melakukan analisis pada laporan keuangan PT MIDI TBK. Dalam video ini, kita akan belajar menganalisis kondisi keuangan dari berbagai sisi, seperti analisis vertikal, horizontal, likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya, Kezia Manuela Tambunan. Saya Wulan Maria Selamat. Saya Elizabeth Sinta Marita Purba. Saya Maulina Stambulan. Yuk, langsung masuk aja ke pembahasannya. Tonton sampai akhir ya. PT MIDI Utama TBK Indonesia telah berdiri sejak 2007 dan kini sudah beroperasi sebanyak 200.000 perusahaan PT MIDI di Indonesia. Perusahaan retail ini beroperasi untuk menjadi jawaban atas permintaan pasar yang dibutuhkan masyarakat dan dekat dengan masyarakat. Analisis laporan keuangan penting karena memberikan informasi bagi berbagai pihak seperti manajemen untuk mengambil keputusan strategis, investor sebagai dasar menilai kelayakan investasi, kreditor untuk menilai pembayaran pinjaman, pemerintah dalam mengawasi sektor keuangan dan pajak, serta akademis dan masyarakat untuk memahami kondisi industri secara lebih luas. Dengan kata lain, analisis laporan keuangan bukan hanya membahas tentang angka, melainkan bagaimana perusahaan dapat mengelola sumber daya untuk bertumbuh, berkembang di tengah persaingan yang ada. Video ini kami buat dengan 3 tujuan utama. Yang pertama itu menjelaskan konsep dasar analisis laporan keuangan secara sederhana. Lalu yang kedua, menyajikan hasil analisis keuangan PT MIDI Indonesia TBK berdasarkan data tahun 2021 sampai 2024. Menghubungkan teori dengan praktik nyata agar mahasiswa dapat memahami bagaimana laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Setiap perusahaan pasti ingin tahu apakah keuangan mereka sehat dan dapat berkembang dan mempertahankan perusahaannya. Untuk itu, analisis laporan keuangan ada untuk menjawab pertanyaan melalui analisis laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas. Analisis laporan keuangan adalah proses menilai kondisi dan kinerja melalui laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Menurut Kasmir 2019, analisis ini membantu pihak manajemen dan investor memahami posisi keuangan, tingkat efisiensi, dan prospek perusahaan ke depan. Dari laporan posisi keuangan PT MIDI Utama Indonesia (TBK), data berikut menunjukkan penggolongan akun keuangan perusahaan selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Penggolongan ini terdiri dari beberapa kelompok utama: aset lancar, aset tidak lancar, total aset, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, total liabilitas, ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas. Pada kelompok aset lancar, nilainya tercatat sebesar Rp2.535.858 pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi Rp2.873.858 di tahun 2022, Rp3.185.637 di tahun 2023, dan mencapai Rp3.626.026 pada tahun 2024. Selanjutnya, aset tidak lancar juga menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar Rp3.793.681 pada tahun 2021, Rp4.031.290 pada tahun 2022, Rp4.600.472 pada tahun 2023, dan Rp5.106.920 pada tahun 2024. Jika keduanya digabung, maka diperoleh total aset sebesar Rp6.329.539 pada tahun 2021, Rp6.905.148 pada tahun 2022, Rp7.786.109 pada tahun 2023, Rp8.732.951 pada tahun 2024. Kemudian pada bagian liabilitas terdapat 2 kelompok, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp3.691.937 pada tahun 2021, Rp3.766.704 pada tahun 2023, dan Rp3.863.774 pada tahun 2024. Sedangkan liabilitas jangka panjang sebesar Rp969.958 di tahun 2021, Rp1.151.717 di tahun 2022, konsisten di
tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp578.120. Total liabilitas pada tahun 2021 sebesar Rp4.661.895, pada tahun 2022 sebesar Rp1.843.628, pada tahun 2023 sebesar Rp3.873.675, pada tahun 2024 sebesar Rp4.441.894. Total ekuitas mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp1.667.644, di tahun 2022 sebesar Rp4.908.421, di tahun 2023 sebesar Rp3.912.034, di tahun 2024 sebesar Rp4.291.057. Jika ditotal dari total liabilitas dan ekuitas sama dengan total aset lancar. Untuk laporan laba rugi dari PT Midi Utama Indonesia Tbk, penggolongan akunnya ada pendapatan neto, beban pokok pendapatan, laba bruto, beban usaha, pendapatan lain-lain dan beban lain-lain, laba usaha, laba tahun berjalan, total penghasilan konversif tahun berjalan. Pada tahun 2021 sebesar Rp12.584.036, mengalami peningkatan hingga akhirnya di tahun 2024 menjadi sebesar Rp19.888.091. Beban pokok pendapatan di tahun 2021 sebesar Rp10.161.821, tahun 2024 sebesar Rp14.655.769. Laba bruto di tahun 2021 sebesar Rp3.422.215, mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar Rp5.232.322. Beban usaha di tahun 2021 sebesar Rp3.150.584, mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi sebesar Rp4.717.104. Pendapatan lain-lain dan beban lain-lain di tahun 2021 sebesar Rp237.422, di tahun 2024 menjadi sebesar Rp255.331. Laba usaha di tahun 2021 sebesar Rp486.653, di tahun 2024 menjadi Rp719.173. Laba tahun berjalan di tahun 2021 sebesar Rp269.694, di tahun 2024 menjadi Rp475.577. Total penghasilan konversif tahun berjalan di tahun 2021 sebesar Rp273.595, di tahun 2024 menjadi sebesar Rp474.097. Berdasarkan data analisis vertikal laporan posisi keuangan struktur aset, liabilitas, dan ekuitas PT Midi Utama Indonesia Tbk selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan perubahan yang relatif stabil dengan beberapa tren menarik. Aset lancar mengalami peningkatan proporsi dari 40% di tahun 2021 menjadi 42% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui kenaikan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan aset tidak lancar tetap mendominasi total aset, berkisaran antara 58% sampai 60% selama 4 tahun terakhir. Konsisten ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki struktur yang kuat pada investasi jangka panjang seperti properti, peralatan, aset tetap lainnya. Liabilitas jangka pendek berada di kisaran 77% sampai 87%, menandakan ketergantungan perusahaan yang cukup tinggi terhadap kewajiban jangka pendek. Liabilitas jangka panjang menunjukkan tren penurunan dari 21% menjadi hanya 13% pada tahun 2024. Artinya perusahaan semakin sedikit bergantung pada utang jangka panjang. Total liabilitas mengalami penurunan proporsi dari 74% di tahun 2021 menjadi 51% di 2024. Ini berarti perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibanding utang pada periode ini. Sebaliknya, total ekuitas meningkat dari 26% di tahun 2021 menjadi 49% di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kontribusi pemilik modal terhadap total pendanaan perusahaan meningkat, sementara penggunaan utang menurun. Berdasarkan hasil analisis vertikal terhadap laporan laba rugi tahun 2021 hingga 2024,
Komponen laba bruto pada tahun 2021 dan 2022 stabil di angka 25% dari pendapatan neto yang mencerminkan konsistensi pada beban pokok pendapatan sebesar 74%. Namun pada tahun 2023 dan 2024 laba bruto sedikit meningkat menjadi 26% akibat penurunan beban pokok pendapatan menjadi 74%. Perubahan ini mengindikasikan adanya peningkatan biaya produksi atau pembelian bahan baku meskipun skalanya relatif kecil dan tidak terlalu berdampak signifikan terhadap profitabilitas secara keseluruhan. Beban usaha selama tahun 2023 hingga 2024 juga menunjukkan stabilitas di angka 24%, mencerminkan pengendalian biaya operasional yang konsisten. Pendapatan dan beban lain-lain selama periode analisis mengalami fluktuasi kecil, yaitu 1% pada tahun 2022 dan 2024, serta 2% pada tahun 2021 dan 2023. Komponen ini berskala dari pendapatan beban pokok non-operasional yang relatif kecil, sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba secara keseluruhan. Laba usaha menunjukkan tren positif. Pada setiap tahunnya, laba usaha berada di angka 4% dari pendapatan neto. Hal ini mengindikasikan perbaikan kinerja operasional perusahaan pada tahun 2024. Meskipun beban usaha sedikit meningkat, laba usaha tetap berada di angka 4%. Laba tahun berjalan juga mengalami perbaikan. Tahun 2021 berada pada 2%, kemudian meningkat menjadi 3% pada tahun 2022. Tahun 2024 tetap menurun 2%, didorong oleh kinerja operasional yang meningkat. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasional, terutama pada tahun 2023, dan mempertahankan kinerja yang stabil sehingga tahun 2024. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada beban pokok pendapatan dan beban usaha, perusahaan mampu menjaga margin laba bruto serta meningkatkan laba usaha dan laba bersihnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang sehat dan produktif. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil analisis horizontal terhadap laporan posisi keuangan PT Media Utama Indonesia Tbk untuk periode 2021 hingga 2024. Analisis horizontal ini bertujuan untuk melihat perubahan setiap pos keuangan dari tahun ke tahun sehingga kita bisa menilai tren pertumbuhan perusahaan. Di sini, di horizontal kita akan melihat perubahan dari satu periode ke periode lain. Yang kedua, akun yang mengalami perubahan yang signifikan. Berikut ada link tabulasinya, baik. Berdasarkan data, total aset lancar meningkat dari 2,53 triliun pada 2021 menjadi 3,63 triliun pada 2024 atau naik sekitar 14%. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperkuat aset jangka pendek untuk mendukung kegiatan operasional. Aset tidak lancar juga naik dari 3,79 triliun pada 2021 menjadi 5,10 triliun pada 2024. Dengan pertumbuhan sekitar 11% di tahun akhir, ini menggambarkan adanya investasi berkelanjutan pada aset tetap dan infrastruktur. Secara keseluruhan, total aset perusahaan meningkat dari 6,33 triliun menjadi 8,73 triliun pada 2024 atau tumbuh sekitar 12%. Ini menandakan ekspansi yang cukup stabil selama periode analisis. Dari sisi kewajiban, liabilitas jangka pendek signifikan. Dari sisi kewajiban, liabilitas jangka pendek naik signifikan 15% pada 2024 setelah sempat turun pada 2023. Sedangkan liabilitas jangka panjang tumbuh 13% pada 2024 setelah sebelumnya turun tajam akibat penelunasan utang. Secara total, liabilitas perusahaan meningkat menjadi 4,4 triliun pada 2024 atau tumbuh sekitar 15%. Yang dimana ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pendanaan eksternal. Di sisi lain, total ekuitas juga mengalami peningkatan signifikan dari 1,66 triliun pada 2021 menjadi 4,29 triliun pada 2024. Dengan lonjakan besar terjadi pada tahun 2023 sebesar 97%, ini menandakan adanya tambahan modal atau akumulasi laba ditahan yang kuat. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Media Utama Indonesia Tbk menunjukkan pertumbuhan aset dan modal yang positif, meskipun diiringi fluktuasi kewajiban yang cukup besar. Secara keseluruhan, perusahaan masih berada pada arah perkembangan yang sehat, dengan struktur modal yang semakin kuat dan produktif.
Yang berikutnya ada analisis rasio. Dari analisis rasio ini ada rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar, kas dan setara kas, dan menunjukkan efisiensi penggunaan modal kerja dalam menjaga likuiditas. Bisa dilihat di laporan posisi keuangan analisis rasio yang memiliki penggolongan akun, yaitu yang pertama current ratio, quick ratio, cash ratio, dan inventory to net working capital. Berdasarkan hasil perhitungan, kondisi likuiditas PT MIDI Utama Indonesia Tbk dapat dikategorikan kurang baik karena sebagian besar rasio berada di bawah standar industri. Yang pertama pada penggolongan akun current ratio yang idealnya berada pada angka 200%, justru hanya berada di kisaran 76-95%. Hal ini menunjukkan bahwa total aset lancar perusahaan belum mampu menutupi kewajiban lancar yang harus segera dibayar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan yang cukup besar pada arus kas masuk harian, terutama karena operasional retail sangat bergantung pada perputaran persediaan dan penjualan tunai. Lalu yang kedua itu quick ratio, yang menjadi indikator penting, hanya berada di kisaran 23-25%, jauh dari standar 150%. Karena rasio ini tidak memasukkan persediaan di dalamnya, nilai yang rendah menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menjual persediaan sangat terbatas. Lalu yang ketiga yaitu cash ratio, berada di angka 10-11% dan cenderung stabil. Meskipun stabil, angkanya terbilang rendah, yang berarti persediaan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap modal kerja. Kondisi ini bisa terjadi karena modal kerja perusahaan memang terbatas atau persediaan bergerak kurang efisien dalam mendukung likuiditas. Lalu yang terakhir yang keempat yaitu inventory to net working capital, justru menunjukkan nilai yang negatif. Ini adalah indikator paling serius pada bagian likuiditas karena rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar hanya dengan kas dan setara kas. Nilai negatif menunjukkan bahwa kas perusahaan tidak hanya kurang, tetapi berada pada kondisi kekurangan kas yang cukup ekstrem. Sehingga jika sewaktu-waktu perusahaan harus membayar kewajiban mendesak, posisi kas tidak siap menopang kebutuhan tersebut. Yang berikutnya rasio solvabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang dengan aset dan menunjukkan ketergantungan perusahaan pada utang. Bisa dilihat pada analisis rasio solvabilitas yang memiliki penggolongan yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, dan equity ratio. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio solvabilitas PT MIDI Utama Indonesia Tbk menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun dan kondisinya jauh lebih stabil dibandingkan rasio likuiditas. Bisa dilihat pada debt to asset ratio, yaitu mengalami penurunan signifikan dari 74% pada 2021 menjadi 51% pada 2024. Penurunan ini menandakan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh utang semakin kecil. Meskipun pada tahun terakhir angka tersebut masih sedikit di atas standar ideal 35%, tren penurunannya menunjukkan area yang positif. Artinya perusahaan mulai melakukan pengendalian terhadap penggunaan utang dan mulai beralih pada pendanaan yang lebih sehat. Lalu yang kedua yaitu debt to equity ratio yang juga menunjukkan perbaikan yang cukup drastis. Nilai DER yang awalnya berada pada tingkat yang sangat tinggi yaitu 280% pada 2021 dan 248% pada 2022 berhasil ditekan hingga 99% pada 2023 dan 104% pada 2024. Meskipun angka tahun terakhir masih sedikit di atas standar 90%, perbaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai memperkuat ekuitasnya dan mengurangi ketergantungan pada utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Lalu yang ketiga, kondisi yang paling baik terlihat pada long term debt to equity ratio yang turun drastis hingga mencapai 13% pada 2023 dan 2024 dan jauh di bawah standar 70%. Hal ini berarti perusahaan tidak lagi memiliki beban yang berat dari utang jangka panjang sehingga risiko finansial dalam jangka panjang sangat rendah. Dengan rendahnya rasio ini, perusahaan memiliki keleluasan dalam mengembangkan usaha tanpa terbebani kewajiban bunga yang besar di masa depan. Lalu yang terakhir yaitu equity ratio yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 26% pada 2021 menjadi mendekati 50% pada 2024. Peningkatan ini menggambarkan bahwa struktur pendanaan perusahaan semakin kuat karena proporsi ekuitas semakin mendekati porsi pendanaan ideal. Semakin tinggi rasio ekuitas, semakin kuat kemampuan perusahaan untuk menyerap risiko dan menanggung potensi kerugian. Secara keseluruhan, hasil solvabilitas menunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang tergolong sehat dan stabil. Beban utang terutama utang jangka panjang sudah terkendali dengan baik dan ekuitas perusahaan menunjukkan peningkatan yang konsisten.
Selanjutnya pada analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan, aset, dan ekuitasnya. Berdasarkan hasil analisis pada PT Medi di periode 2021 sampai 2024, menunjukkan yang pertama gross profit margin yaitu 26%, menunjukkan perusahaan sangat efisien dalam mengelola beban pokok penjualan sehingga margin laba kotor tinggi dan stabil. Pada net profit margin yaitu 2-3%, masih jauh di bawah standar industri, menandakan laba bersih yang relatif kecil terhadap penjualan. Kemudian pada return on asset yaitu 5-7%, menunjukkan efisiensi pemanfaatan aset yang baik karena sudah melampaui batas minimal industri yaitu 5%. Kemudian pada return on equity yaitu 11-20%, masih rendah dibanding standar industri yang ditetapkan yaitu 40%, mengindikasikan pengembalian terhadap modal pemilik belum optimal. Kemudian, pada analisis rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur kemampuan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang pertama, pada aset turnover atau ATO 2,23 kali menunjukkan efisiensi tinggi, yang artinya setiap Rp1 aset mampu menghasilkan sekitar Rp2,23 penjualan. Kinerja ini sangat baik untuk sektor retail. Kemudian pada fixed asset turnover yaitu 3,78 kali yang menunjukkan ini juga sangat baik. Artinya aset tetap seperti toko dan peralatan dimanfaatkan optimal untuk mendukung penjualan. Kemudian pada working capital turnover menunjukkan angka negatif. Ini menunjukkan modal kerja bersih defisit. Kesimpulannya, pada profitabilitas baik pada margin kotor dan efisiensi aset, tetapi masih rendah pada laba bersih dan pengembalian modal. Nah, itu dia penjelasan dari pembahasan analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Medi Utama Indonesia Tbk periode 2021 sampai 2024. Jadi kesimpulannya, kinerja keuangan PT Medi Indonesia Tbk ini tergolong cukup baik dan stabil. Perusahaan mampu menjaga profitabilitas dan efisiensi penggunaan aset. Namun, tingkat likuiditas masih rendah dan perlu diperbaiki. Struktur modal menunjukkan perbaikan dengan penurunan utang dan peningkatan ekuitas. Secara keseluruhan, kondisi keuangan pada PT ini tergolong sehat, tetapi efisiensi modal kerja dan likuiditas perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran mengenai analisis laporan keuangan pada PT Medi Utama Indonesia Tbk periode 2001 dan 2024. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!